Selamat berjumpa mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai kerukunan antar umat beragama, merawat kehidupan yang toleran. Jadi ini salah satu materi yang sangat penting untuk mata kuliah agama, terutama di Universitas Majung, yaitu bagaimana merawat sebuah toleransi. Ya, baik, ada kira-kira 4 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengapa toleransi itu sangat penting. Yang kedua, apa landasan hukum, ya, karena negara Indonesia adalah negara hukum, ada nggak landasan hukum mengenai toleransi. Yang ketiga, sejarah toleransi. Jadi toleransi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, itu adalah nilai kehidupan yang sudah ada sekian tahun yang lalu, ya. Jadi sudah menyejarah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita mahasiswa Majung. Baik mahasiswa, penjelasan saya mulai dengan sebuah uh, presentasi ya. Jadi PPT sudah saya siapkan. Ya, judul yang pertama adalah ini. Pertama-tama judulnya kerukunan antar umat beragama merawat kehidupan yang toleran. Ya, baik. Pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan, mengapa penting belajar toleransi? Letak kepentingannya ada di mana toleransi itu? Ya, oke. Baik. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab mengapa penting belajar toleransi? Ya, toleransi penting karena toleransi adalah sebuah keniscayaan karena kita adalah makhluk sosial. Jadi mau nggak mau ya kita harus menerima toleransi itu ya. Karena itu hakikat kita sebagai makhluk sosial ya. Jadi konsep makhluk sosial itu kalau saya mendapatkan pengetahuan itu pertama-tama digagas oleh Aristoteles ya, seorang filsuf Yunani kuno. Menurut dia manusia itu adalah makhluk sosial, socius. Socius itu dari bahasa Latin artinya teman. Jadi makhluk yang tidak bisa sendirian, dia harus berteman. Maka karena dia hakikatnya adalah makhluk yang tidak sendirian, berteman, mau nggak mau, ya toleransi itu harus ada, ya, melekat pada identitas manusia sebagai makhluk sosial. Ya, oke. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Mau nggak mau kita harus toleran karena kita hidup bersama dengan orang lain. Ya, oke. Mengapa toleransi itu sulit? Nah, ini, ya. Mengapa toleransi itu sulit? Menurut kamu toleransi sulit apa enggak? Menurut saya tidak sulit. Tapi apa? Amat sangat sulit sekali. Kok bisa, Pak? Iyalah, coba kamu lihat di kelas-kelas itu, ya. Apalagi kelas agama ini, kamu kelompokan ya. Belum nanti kelas Pancasila, kelas kewarganegaraan, ya. Hidup dalam kelompok itu aja berapa banyak di antara kamu yang, Pak, saya nggak mau, Pak, kelompokan dengan si A, si B. Nah, itu salah satu contoh konkret ya, bagaimana kamu sulit menghidupi yang namanya toleransi. Ya, ini sangat sulit. Mengapa sulit? Ya, toleransi sulit dilakukan karena kita egois, ya, mikirkan diri sendiri. Aku nggak mau kelompokan sama dia. Kenapa? Aku nggak nyaman. Nah, itu kan egois namanya. Ya, aku nggak bisa dengan dia, dia begini. Nah, itu kan egois. Jadi memang benar toleransi itu sulit karena apa? Karena kita egois, ya, mikir diri sendiri. Ya. Apa landasan hukumnya? Jadi negara kita adalah negara hukum, maka untuk kehidupan toleransi pun ada landasan hukumnya. Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini pertama-tama landasan hukum dari toleransi.
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Landasan yang kedua adalah Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita tidak mungkin akan bersatu tanpa menghidupi yang namanya toleransi. Ya. Maka ini landasan hukumnya. Ya. Supaya kita bersatu, kita harus toleransi. Ya. Oke. Landasan hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di situ termuat ya ajakan untuk toleransi, menghargai hak orang lain. Ya. Landasan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Dia orang ras ini, dia orang etnis ini, dia orang suku ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, tidak ada lagi diskriminasi itu. Ya. Yang terakhir adalah peraturan daerah, karena kita tinggal di Jawa Timur, saya ambil peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2018. Tentang apa? Penyelenggaraan toleransi kehidupan masyarakat. Ya, pemerintah daerah Jawa Timur ya, menekankan pentingnya penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Jawa Timur diingatkan oleh pemerintah Jawa Timur, ayo kita hidupi ya semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka tidak boleh ada lagi yang namanya diskriminasi. Ya, ini 5 landasan hukum untuk kehidupan bertoleransi. Oke, apa sih artinya toleransi? Ya, Pak, kita dari tadi ngomong toleransi, tapi artinya apa sih toleransi itu? Ya, saya ambil dari kata kerjanya saja, bukan kata bendanya, ya, atau kata sifatnya. Toleransi dari bahasa Latin, ya ini kata kerja, tolerare. Kata kerja tolerare, artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Ya, ada dalam kamus bahasa Latin karya Werwo Darminto. Ya, ini dari kamus bahasa Latin. Ya. Menahan diri. Artinya kalau kamu toleran dengan anggota kelompokmu, ya artinya kamu menahan diri. Mungkin anggota kelompokmu ada yang cengengesan. Mungkin anggota kelompokmu ada yang sakar PDW. Ya kamu harus bersikap sabar. Atau kalau anggota kelompokmu ada yang berpendapat, maka kalau kamu toleransi artinya membiarkan orang lain berpendapat. Ya, ini arti kata toleransi dari kamus bahasa Latin. Ya, pendek kata toleransi adalah sebuah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat. Ya, ini toleransi. Baik, saya akan mengajak kalian ya untuk menyimak ya lintasan sejarah. Katanya Pak Felix tadi toleransi sudah dihidupi dari masa lampau. Memang ya. Indonesia itu termasuk negara yang luar biasa toleransinya. Dengan sekian banyak suku, bahasa, agama bisa hidup bersama. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tidak. Ya, toleransi ini sudah ada dari sekian tahun yang lalu. Maka saya ingin mengajak mahasiswa semua, yuk kita lihat ya lintasan sejarah tentang toleransi. Saya kasih judul Kisah Toleransi dalam Untaian Sejarah. Baik, kita belajar dari kitab Parwa. Ini salah satu kitab yang berisi mengenai kisah
Mahabharata, ya, kemudian kisah Ramayana yang pernah kamu lihat di Antv gitu ya. Nah, ini salah satu kitab yang ada di Indonesia, ya, kitab Parwa yang bercerita tentang kisah itu. Salah satu kisah di dalam kitab Parwa adalah mengenai burung Garuda, ya, yang merupakan hewan mitologi dalam agama Hindu, yang tertulis dalam kitab itu bahwa burung Garuda ini menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Ya, jadi dikisahkan ada sebuah perbudakan. Kemudian salah satu orang yang diperbudak itu adalah seorang ibu. Maka anaknya yang berwujud Garuda itu pergi untuk menyelamatkan ibunya. Nah, ini salah satu kisah mengenai toleransi. Kenapa? Perbudakan adalah lawan dari toleransi. Burung Garuda ini ya, tidak ingin ada yang namanya perbudakan. Karena ini tidak toleran. Ya. Nah, ini salah satu cerita dalam kitab Purwa. Bahwa toleransi itu sudah mulai dihidupi masyarakat lampau. Nah, ini relief Garuda yang sudah menyelamatkan ibunya. Nah, ini kisah ini ada dalam relief Candi Jago. Ya, jadi ini dikisahkan ya di dalam relief-relief candi itu salah satunya cerita mengenai Garuda ini. Ya, bagaimana Garuda ini menyelamatkan ibunya, bagaimana Garuda ini melawan sebuah perbudakan, ya, melawan sesuatu yang tidak toleran. Ya. Oke, berikutnya adalah kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Ya, nah, ini settingannya, ya, latar belakangnya kisah mengenai kerajaan Majapahit, ya, semasa kehidupan kerajaan Majapahit. Ada seorang empu yang namanya Tantular, ya. Dia seorang pujangga, ya, yang memunculkan gagasan untuk menjembatani berbagai aliran agama yang ada di kerajaan Majapahit. Ya, jadi kita perlu tahu kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur, ya, di daerah Mojokerto, Trowulan sana, itu adalah kerajaan besar pada saat itu. Ya, bagaimana kerajaan ini bisa menaungi dua agama yang saat itu sangat besar, ya, pengikutnya sangat banyak. Ya, empu ini mencoba menuliskan ya idenya bagaimana menjembatani, ya. Gagasan itu tertuang dalam kitab Kakawin Sutasoma. Ya. Ini salah satu petikannya. Ya. Nah, ini bahasa Jawa kuno, ya. Raneka Datu Winuweswara Buddha Wiswa. Ya, saya nggak tahu ini cara bacanya gimana ya. Saya langsung terjemahannya saja. Ya, jadi Empu Tantular menuliskan konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Ya, ini kan petingginya ya yang dipuja dalam agama Buddha yaitu Buddha, dan Siwa ini yang dijunjung tinggi dalam agama Hindu. Ya, dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu memang berbeda. Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam sekilas memandang. Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. Ya, menarik sekali. Empu Tantular memberikan wawasan kepada masyarakat kerajaan ini Majapahit bahwa memang kedua agama ini berbeda, tapi hakikatnya kebenarannya adalah sama. Kenapa? Karena konsep kebenaran itu cuma tunggal satu. Maka ketika di Buddha ada kebenaran, di Siwa ada kebenaran, maka ini sebenarnya adalah sama. Ya, kebenaran yang sama. Ya, maka dari ide Empu Tantular ini kita juga bisa berpikir demikian. Islam punya kebenaran.
Kristen punya kebenaran, Katolik punya kebenaran, Konghucu punya kebenaran, Buddha dan Hindu punya kebenaran. Ya, jadi masing-masing punya kebenaran. Tapi kita bisa mengatakan bahwa kebenaran itu sama. Ya, jadi kebenaran yang ada di Islam, Hindu, kenapa kok sama? Ya, karena hakikat kebenaran itu adalah tunggal, ya, satu, seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Keberadaan candi Hindu dan Buddha di Jawa Tengah. Jadi, sejak masa kerajaan kuno di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 sampai dengan 10, agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana itu hidup berdampingan di Jawa Tengah. Kalian bisa lihat ya di Jogja itu ya ada candi Prambanan Hindu. Kemudian di sebelah baratnya ada Borobudur Buddha. Di sekitar Borobudur pun juga ada candi-candi Hindu, ya. Dan mereka ada semuanya, baik-baik saja. Nah ini, jadi pada abad 8 dan 10, ya, ketika Hindu dan Buddha ada di Jawa Tengah sana, mereka bisa hidup berdampingan. Perbedaan-perbedaan candi dari kedua agama tersebut menunjukkan bahwa keduanya terpisah satu sama lain. Tetapi pada masa itu, kedua agama ini saling hidup berdampingan. Ya, ada. Jadi Borobudur, Prambanan, Candi Hindu, Candi Buddha, mereka ada berdekatan, ya, dan mereka bisa hidup berdampingan. Ya. Oke, berikutnya adalah kalau tadi keberadaan Candi Hindu dan Buddha di Jawa Tengah, sekarang di Jawa Timur. Nah, yang menarik di Jawa Timur justru jadi satu. Ya, ada realitas tempat ibadahnya jadi satu. Ya, artinya satu candi untuk dua agama. Kalau di Jawa Tengah itu masih ada sendiri-sendiri, ya, Borobudur sendiri, Prambanan sendiri. Ini ada satu candi yang satu tapi untuk dua agama. Ya, jadi toleransinya lebih kental lagi. Ya, atap candi yang berbentuk stupa atau genta menandakan bangunan suci agama Buddha. Tidak ada stupanya. Sementara di halaman candi juga ada sejumlah arca, ya, seperti arca Durga, Siwa, Ganesha, Manakala, Nahdiswara, yang itu adalah arca-arca agama Hindu. Nah ini, jadi loh kok candinya ada satu ya? Ada stupanya, kemudian ada arca-arca Hindu. Ya. Nah ini juga ditegaskan kembali keberadaan. Nah kalau ini kan analisis arkeolog yang melihat loh kok ada candi yang ini ya, coraknya ada dua. Nah, dari situ arkeolog kemudian berpikir, oh ternyata candi ini kira-kira dipakai oleh dua agama. Lah, temuan arkeolog itu ya ditegaskan di dalam kitab Negara Kertagama, dokumen kitab yang ditemukan oleh peneliti. Salah satu bangunan bernama Jajawa, para peneliti mengatakan ini Candi Jawa, sebagai pendarmaan Raja Singasari, yaitu Kertanegara. Dalam perwujudannya sebagai Siwa dan Buddha. Nah ini, jadi candi ini, Candi Jawa namanya ya, ada di sini, Prigen situ. Ini berdiri pada zaman Kerajaan Singasari, didirikan untuk Kertanegara, ya. Nah, ditelisik dari ilmu arkeologi, Candi Jawa ini sangat unik karena mewakili dua agama yaitu Siwa dan Buddha. Nah, ini gambar candinya. Ya, saya browsing di internet, Candi Jawi adalah candi dibangun sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha kerajaan Singasari. Jadi Singasari yang ada di Malang ini adalah kerajaan yang seperti Majapahit. Ini penduduknya bukan hanya Buddha saja, bukan hanya Hindu saja, tapi keduanya, Hindu dan Buddha. Dan tempat ibadahnya jadi satu. Ya, ada stupanya, kemudian di dalamnya juga ada arca Hindunya. Nah, ini ya ada di
Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Kalau kamu dari Pandaan menuju ke mau jalan ke daerah sini, Tretes ya, melewati Prigen itu kalau dari bawah kanan jalan. Ya, ini candinya Candi Jawi, luar biasa. Nah, ini salah satu contoh konkret kehidupan toleransi di masa lampau. Ya. Kemudian, ya kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara yang toleransi. Sejarah mengatakan itu. Ya. Selain itu, setelah masa kerajaan-kerajaan itu, ya selesai, ya kita bisa melihat realitas banyaknya agama dari luar Indonesia yang masuk. Kalau tadi hanya Hindu dan Buddha, ya setelah masa kerajaan-kerajaan itu berangsur beralih, ya kemudian muncul agama-agama yang lain, agama Kristen, Katolik, Islam, ya Konghucu dan seterusnya. Ini kan agama-agama yang berasal dari luar Indonesia dan mampu hidup di Indonesia, diterima dengan baik orang Indonesia. Maka dengan kata lain bahwa orang Indonesia itu sangat-sangat toleran. Ya, oke mahasiswa, ini sejarah. Ya, sejarah mengatakan kehidupan toleransi sudah dihidupi oleh rakyat Indonesia. Baik, kalau itu dalam sejarah sudah ada, maka tugas kita adalah bagaimana merawat itu. Bagaimana mengimplementasikan kehidupan toleransi. Ya, oke. Kita akan belajar dari pemimpin. Ya, kalau tadi dari sejarah, sekarang dari pemimpin. Ya, bagaimana belajar toleransi itu. Saya mulai dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa disebut Gusmus. Saya dapatkan artikel ini di Kompas, ya, bulan Juni tahun 2004. Ya. Jangan berhenti belajar. Orang yang kerap membuat masalah adalah orang yang berhenti belajar karena merasa pintar atau paling benar sehingga sukar menerima masukan orang lain sehingga sukar untuk toleransi. Jadi menurut Gusmus, orang yang toleran adalah orang yang cerdas, orang yang tidak pernah berhenti belajar, ya, orang yang suka belajar. Ya. Ini orang yang toleran. Ya. Ini menarik sekali. Maka harapannya kalau kita ingin toleran, jangan pernah berhenti belajar. Ya. Oke, ini ide dari Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Berikutnya dari Gus Dur. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya agama. Maka bentuk implementasi toleran adalah berbuat baik. Ketika kita melakukan kebaikan kepada siapapun, maka itu adalah wujud dari toleransi. Berikutnya, kita belajar dari pemimpin Mahatma Gandhi, ya, dari India. Kekerasan adalah cerminan jiwa yang rapuh. Kalau kita ingin toleran, ya, maka kita tidak boleh pakai kekerasan, ya. Karena orang yang toleran, orang yang memiliki jiwa yang kuat, itu orang yang toleran. Ketika jiwa kita rapuh, maka kita nggak bisa toleran. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan kekerasan. Pak, kalau mahasiswa ada nggak Pak yang kekerasan? Ada. Itu mereka yang ngeyel, ngotot, emosian gitu kan, kata-kata kotor, itu kan jiwa yang rapuh, ya. Itu. Jadi nggak bisa itu. Orang seperti itu nggak bisa toleran. Maka apa? Ya sudah, dia harus bisa bagaimana membuat jiwanya utuh dulu. Ya. Oke, berikutnya belajar dari pemimpin Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, ini lahir di Madinah 20 April tahun 702. Dia adalah imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Merupakan ahli ilmu agama, ahli hukum Islam atau fikih. Dia mengatakan, if you want to know the religion of a man, do not look at so much he pray and fast,
rather look at how he treat people. Ketika kamu ingin melihat iman seseorang, jangan lihat berapa banyak dia sholat, berapa banyak dia berpuasa, ya, tetapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia toleransi kepada orang lain. Jadi menurut Imam Ja'far, ketika orang beriman, dia justru akan semakin toleran. Ya, tingkat toleransi diukur dari tingkat keimanan. Bukan berapa banyak dia sholat, bukan berapa banyak dia berpuasa, tapi bagaimana seberapa besar dia toleran. Nah, ini luar biasa. Ya, ini sangat berharga. Ini imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Ya, dia ahli hukum Islam. Maka kalau kita ingin melihat mungkin ada umat lain yang tidak toleran, ya kalau kita belajar dari Imam Ja'far, maka ya justru orang seperti itu orang yang tidak beriman, ya, atau dipertanyakan imannya, begitu. Ya. Oke, ini belajar dari seorang pendeta Albert Schweitzer. Ya, cara mendidik anak yang terbaik adalah yang pertama beri teladan yang baik, cara yang kedua beri teladan yang baik, yang ketiga juga beri teladan yang baik. Jadi menurut dia toleransi itu hanya bisa diimplementasikan dengan sebuah keteladanan. Ya. Oke, belajar dari Ibu Teresia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun berbuat baiklah. Ya, dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal kecil dengan yang cinta yang besar. Hal kecil dengan cinta yang besar. Ya, buku-buku saya tulis, buku kerja saya dan seterusnya, moto ini. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Toleransi ya bisa kita lakukan dengan cinta yang besar. Meskipun hal kecil, menghargai orang, ramah dengan orang, lakukan hal kecil tuh. Ramah-keramahan itu salah satu bentuk toleransi dengan yang cinta yang besar, dengan keikhlasan ya. Oke, sebagai mahasiswa Macung, menghargai teman bagaimanapun kondisinya ya. Mungkin dia nggak pernah mandi, mungkin dia cerewet, mungkin dia cuek ya. Mungkin dia semaunya sendiri, ya, ya hargai dia, ya. Jangan kita tolak, jangan kita hindari, ya. Maka saya akan mendengar lagi. Nanti suatu ketika ada yang datang ke Pak Antono atau ke saya atau ke dosen, Pak saya mau pindah kelompok, saya nggak mau kelompok dengan si A, dia bencekno. Jangan, ya. Kata bencekno itu sudah tidak toleran kamu, ya. Bagaimana kamu dia adalah manusia. Tuhan itu adil. Tidak mungkin menciptakan orang itu jelek semua, tidak. Cuma kebetulan yang kamu lihat adalah kejelekannya. Kamu belum menemukan kebaikannya. Tuhan itu adil. Menciptakan manusia, ya, itu lengkap. Ada baik, ada tidak baiknya. Ada yang positif, ada negatifnya. Mungkin yang kamu lihat yang negatifnya, yang bencekno. Tapi kamu belum melihat kebaikannya. Ya, maka tugasmu adalah ya cari kebaikannya dia apa. Supaya penglihatan kamu itu imbang. Ya, bukan yang bencana saja yang kamu lihat, tapi kamu utuh bisa melihat kebaikannya juga. Ya, maka hargai temanmu. Kamu harus bersyukur di Macung itu punya program pendidikan ya dengan kelompokan. Supaya apa? Kamu bisa mengimplementasikan toleransi. Bagaimana sih aku bisa survive menghadapi orang yang sulit, orang yang demikian? Ya, nah ini tidak egois, mencoba berpikir dari perspektif orang lain. Nah ini, berapa kali di antara kalian yang ngotot? Orang yang ngotot, orang yang ngeyel, yaitu orang yang egois. Dia hanya mampu berpikir ya dari sudut pandang dirinya saja. Dia belum bisa berpikir jauh. Ya, mencoba berpikir pakai cara berpikir orang lain. Mencoba memakai cara berpikir temannya. Nah ini, maka orang yang tidak egois, orang yang toleran adalah
seperti yang dikatakan Gus Mus tadi, orang yang pikirannya luas, orang yang bisa belajar bagaimana sih memakai cara berpikir orang itu. Kalau orang itu berpendapat demikian, kira-kira kenapa sih? Ya, ada apa di balik idenya itu? Nah, ini tidak egois, ya, orang yang toleran. Yang ketiga, mengikuti kegiatan bercorak toleransi secara serius. Ya, ada banyak program pendidikan karakter di Majung, ya. Oper 1, 2, 3, dan seterusnya, itu semua implementasi toleransi. Maka bisa diikuti secara serius. Ya. Oke, Pak, implementasi yang lain ya, silahkan kamu tonton ya YouTube itu. Ya, ini saya ngeklik judul toleransi aja ada sekian ribu. Ini sekitar 644.000. Hah? 644.000 channel YouTube judulnya toleransi, banyak sekali. Ya, artinya apa? Minimal ada 6.440.000 ya, 644.000 ya, toleransi yang dihidupi bangsa Indonesia ini. Itu yang terekam, kerekod dalam YouTube, yang tervideo, belum yang lainnya. Ya, maka sebenarnya apa? Negara ini negara toleran. Kalau ada orang yang teriak-teriak, itu tidak boleh ibadah, itu tidak boleh. Itu hanya segelintir orang saja yang tidak toleran, yang pikirannya sempit, yang egois, yang tidak mau belajar. Ini katanya Gus Mus ya. Tadi dikatakan kan, Gus Mus mengatakan, jangan berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang bikin onar ya, orang-orang yang tidak toleran itu ya, nggak tahu ya, nggak sekolah kali mereka ya. Nah, oke, baik ya. Ini saya putar lagi banyak sekali ya toleransi umat beragama. Oke, saya ingin tunjukkan ke kamu, Indonesia itu indah. Kamu perhatikan bagaimana Indonesia ini sangat kaya, negeri yang kaya, negeri yang indah. Salah satunya ini gua yang ada di Jogja. Ya. Ini saya ambil dari iklan ini ya. Tuh, di dalam gua keren toh. Bisa keluar langsung ke laut. Ini Teluk Maranti yang ada di Riau. Keren ya, lautnya keren. Ini yang ada di dalam laut ya, Maratua, Kalimantan. Ya, Jawa, Sumatera, ya, Kalimantan, sangat indah. Ini negeri Indonesia, negeri yang sangat indah. Jadi Sumba Barat, ya, NTT, yang terkenal dengan kudanya itu, ya. Nah ini pacuan kuda, di sana berkeliaran banyak kuda. Ya. Keren ya. Nah, ini Sumba Barat, permainan bola api. Ini daerah mana lagi ya? Nah, oh, Cimaja, Jawa Barat ya. Pantainya keren. Ya. Jadi dari video ini
sekalian bahwa Indonesia itu sangat-sangat indah, ya. Indonesia itu sangat luar biasa, ya. Nah, apakah kita ingin keindahan di Indonesia itu porak-poranda seperti di foto ini, ya? Ini ada di Timur Tengah. Bagaimana kota yang bagus akhirnya hancur, ya, berantakan, ya, kacau balau. Ini bangunannya hancur, apalagi orang-orangnya. Ya, bagaimana mereka nggak akan bisa hidup normal, ya, tidak akan bisa tenang tidur, ya, tidak bisa nyenyak tidurnya. Ah, ya, maka Indonesia yang begitu indah jangan sampai hancur oleh karena apa? Intoleransi. Maka ayo, ya, kita bergandengan tangan untuk merawat dan menjaga Indonesia dengan toleransi. Jangan biarkan pikiran-pikiran kotor, ide-ide jelek, intoleran itu ada di Indonesia. Ya, kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk merawat itu supaya Indonesia tetap indah. Ya, pemimpin agama bersatu padu, ya, bersama dengan umatnya untuk merawat kehidupan yang toleran. Ya, baik mahasiswa, kesimpulannya toleransi itu sesuatu keniscayaan. Toleransi indah, maka perlu dihidupi, perlu dirawat. Toleransi itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu materi singkat dari saya. Ya, untuk melengkapinya silahkan dibaca. Ini saya berikan juga salah satu makalah, ya, di jurnal yang judulnya Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. Ya, ini lebih detail, ya, lebih ilmiah, silahkan dibaca untuk tambahan pengetahuan kalian. Ya. Sekian dari saya, mahasiswa, materi ini. Ya. Saya berharap kalian bisa menerimanya dengan baik. Ya. Jurnalnya dibaca serius. Ya. Nanti tugasnya juga akan diambil dari isi jurnal itu. Ya. Maka di waktu yang sangat baik ini, kamu belajar di rumah bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, ya. Membaca, referensi, mendengarkan materi kuliah. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan terima kasih.